lingkungannya. Jadi hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya ini terbagi menjadi 4. Langsung saja nih. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan simbiosis. Nah, simbiosis ini merupakan hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungan. Simbiosis ini terbagi menjadi 3 lagi nih. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Yang kedua ada simbiosis komensalisme. Dan yang terakhir ada simbiosis parasitisme. Nah, dari ketiga simbiosis ini tentu saja memiliki pengertian yang berbeda. Dari mulai simbiosis mutualisme disebut simbiosis yang saling menguntungkan. Contoh dari simbiosis mutualisme ini ada yang namanya kupu-kupu dan bunga. Kenapa kupu-kupu dan bunga disebut simbiosis mutualisme atau yang saling menguntungkan? Dikarenakan kupu-kupu yang hinggap di atas bunga itu mengambil nektar pada bunga. Nah, bunga ini diuntungkan dengan bunga mengalami penyerbukan. Selanjutnya ada simbiosis komensalisme atau simbiosis yang salah satu pihaknya diuntungkan namun pihak yang lainnya tidak dirugikan. Nah, contoh dari simbiosis ini yaitu anggrek yang menempel di pohon. Kenapa seperti itu? Anggrek merasa diuntungkan karena telah menempel di pohon. Namun pohon sendiri tidak dirugikan oleh anggrek. Dan yang terakhir ada simbiosis parasitisme atau simbiosis yang satu belah pihak menguntungkan dan salah satu pihak lainnya dirugikan. Contoh dari simbiosis ini yaitu adalah nyamuk dan manusia, di mana nyamuk diuntungkan karena telah meminum darah manusia, namun manusia dirugikan karena darahnya telah diminum oleh nyamuk. Nah, yang kedua ini ada yang dinamakan dengan habitat. Habitat ini merupakan suatu tempat tinggal yang dijadikan oleh makhluk hidup untuk perkembangan dan pertumbuhannya. Contoh dari habitat ini ada habitat danau, sungai, gurun, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu populasi, komunitas, dan ekosistem. Nah, populasi ini merupakan kumpulan dari individu. Individu ini yaitu bersifat satu. Contoh dari populasi adalah populasi semut yang tinggal di suatu pohon, di mana yang awalnya semut-semut itu merupakan individu, mereka berkelompok dan menjadi populasi di satu pohon. Yang kedua ada komunitas. Komunitas ini adalah kumpulan dari populasi yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Contoh dari komunitas ini adalah komunitas perkebunan, di mana terdapat populasi tanaman petai, populasi tanaman sawi, dan populasi tanaman yang lainnya. Selanjutnya ini ada yang namanya ekosistem. Ekosistem ini merupakan kumpulan yang lebih besarnya lagi, terkait di dalamnya ada komunitas-komunitas yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya dengan lingkungan sekitarnya. Keempat ada yang namanya rantai makanan. Nah, rantai
makanan ini suatu peristiwa di mana makan dan dimakan. Contoh dari rantai makanan adalah ada padi yang dijadikan sebagai produsen, ada tikus yang dijadikan sebagai konsumen satu, ada ular yang dijadikan sebagai konsumen dua, dan yang terakhir ada elang yang dijadikan sebagai konsumen tiga. Nah, hal ini merupakan contoh dari rantai makanan di mana padi dimakan oleh tikus, ular memakan tikus, dan elang memakan ular. Baik, anak-anak, segitu saja materi pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih telah mendengarkan secara aktif. Apabila ada kata-kata ibu yang kurang berkenan, ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.